Solat yang kita lakukan ini sampai hari ini menjadi misteri tentang kekhusyukan. Di dalam Al-Quran mengatakan, beruntunglah orang-orang yang seketika melakukan solat dalam keadaan khusyuk. Jadi kaji awak malam kini bapak-bapak tentang khusyuk. Berbicara itu tentang peningkatan amal ibadah. Saya selalu menyampaikan ceramah tentang dawabit dengan nazariyah. Apa itu dawabit? Dawabit fikih, nazariyah fikih. Jadi supaya fahamlah awak seketik bapak-bapak, dawabit itu apa Ustaz? Nazariyah itu apa? Dawabit fikih itu bapak-bapak hukum standar, hukum fikih asal. Jadi Al-Quran itu baru bersifat dawabit fikih, hukum standar. Aqimus sholat, dirikanlah solat. Coba bapak cari ayat Al-Quran, solatlah kamu menghadap kiblat, angkat tangan, baca Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk. Tidak ada dalam Al-Quran. Itu maka sebabnya Al-Quran itu baru bersifat dawabit fikih, hukum standar, hukum universal. Itu namanya dawabit. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Siapa yang mencuri dipotong tangan. Tangan yang mana Ustaz? Dipotong di sini kah atau potong di sini kah atau jari ini saja? Alun-ado dalam kitab Al-Quran itu Pak. Yang ada baru hukum dawabit, hukum universal. Fankihu ma toba lakum minan nisa. Nikahilah perempuan itu 2, 3, 4. Siapa yang berhak untuk poligami itu Ustaz? Belum dijelaskan Pak. Itu baru hukum standar. Perlu teoritisnya. Hukum standar ketentuannya itu sudah dijelaskan. Hadis sama. Jadi hukum standar fikih, tangan dipotong, tak boleh kepala, Pak. Tak boleh kemaluan. Karena itu dawabit fikih. Kalau laki-laki boleh nikah 4. Tanda kutip tadi baru dalam bentuk hukum standar. Perempuan boleh tak nikah 4 Pak? 4 orang suaminya Pak? Tidak boleh. Apa sebabnya? Tidak ada dawabit. Dawabit fikih kan tidak ada Pak. Itu dia namanya dawabit fikih. Kemudian nazariyah fikih, teoritis fikih. Itu ulama membikin Pak. Dikumpulkan hadis mulai dari persoalan niat, disusunlah kerangka-kerangka ibadah menjadi terstruktur. Pertama niat, buka lagi. Nabi kalau solat menghadap kiblat, bikin rukun dengan syarat. Nabi kalau solat baca Al-Fatihah, bikin lagi rukun ketiga baca Al-Fatihah. Nabi kalau solat pakai rukuk, susun lagi, menjadi tersusun ya Pak. Itu namanya nazariyah fikih. Dalam Al-Quran itu tak ada Pak, menikahlah kamu, pakai akad nikah, pakai lapas nikah, pakai ijab dan kabul, tak ada Pak. Ulama yang menyusun. Jadi yang dipertikaikan orang itu Pak, teoritis fikih Pak. Saling mengklaim dia yang benar. Jadi teoritis fikih itu ulama membuat. Kalau tak ada ketemu dalam ayat dan hadis Nabi sebuah teoritis disusun oleh ulama, berijtihad ulama. Mana contoh Pak? Kalau bapak-bapak lupa baca Al-Fatihah, baru ingat di rakaat ketiga, maka sembahyang batal.
Siapa yang mengatakan batal? Teoritis fikih ulama mengatakan. Sebagian ulama mengatakan boleh nanti diganti dengan sujud sahwi. Sebagian ulama tak boleh diganti, harus diulang. Tapi kalau terlongsong awak ke bawah, lupa rukuk, naik lagi ke atas, belum jauh ditinggalkan rukun, boleh diambil kembali. Siapa yang mengatakan? Ulama. Itu namanya teoritis fikih. Jadi bapak-bapak harus paham teoritis fikih itu disusun oleh ulama berdasarkan hadis dan ayat Al-Quran dan ijtihad ulama. Khusyuk itu tak ada dalam Al-Quran, Pak. Teoritisnya. Ingat, teori khusyuk itu tak ada dijelaskan. Coba Bapak buka Al-Quran. Untuk khusyuk dalam sembahyang itu, ini teori-teorinya. Tak ada, Pak. Ayat hanya mengatakan hukum universal. Hukum dawabit fikih. Pentingkah khusyuk itu? Penting. Di samping nilainya tinggi, ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdaus. Orang-orang yang khusyuk dalam solat itu mendapat surga atau jannatul firdaus. Jadi khusyuk itu penting. Saya mencoba memberikan teoritisnya tentang khusyuk dalam sembahyang. Makanya saya lebih suka mengaji itu bapak-bapak, bukan otak-atik yang dipertikaikan, tapi bagaimana kita meningkatkan ibadah. Tabanaunya khusyuk itu mau dihapus, tak? Tidak ada penjelasannya, Pak. Tidak ada. Nabi Muhammad SAW sedang solat dipanjat oleh cucunya, Pak, Hasan dan Husain. Seketika hampir jatuh, dia pegang, Pak. Jadi Nabi ini solatnya khusyuk apa enggak nih? Kemudian Bapak Sayyidina Ali. Kita baca cerita, Pak. Seketika beliau kena anak panah menancap di tubuhnya. Beliau tak mau dicabut seketika. Suasana begini, Pak. Dia minta solat. Seketika dia solat, dicabut, Pak. Katanya, seketika itu dia tidak merasakan sakit. Satu. Itukah khusyuk, Ustaz? Yang kedua, Sayyidina Ali juga. Datang para sahabat kepada baginda Rasul, wahai Rasulullah, saya tak mampu solat khusyuk itu. Terbayang semuanya. Apa perilaku di rumah? Bagaimana ya Rasulullah? Ditawar sama Rasul. Siapa di antara kalian yang khusyuk solatnya? Saya ingin mencoba, wahai Rasulullah, kata Sayyidina Ali. Dia solat. Saya baca sejarah itu, Pak, seketika solat asar dicoba. Solat beliau seketika tahiyat di penghujung ini dibuka setelah selesai solat. Mengaku dia, wahai baginda Rasul, saya tak bisa khusyuk solat. Walaupun sebelumnya khusyuk, tapi seketika saya tahiyat, ingatlah hadiah. Sebab Nabi menghadiahkan, siapa yang bisa membuktikan solatnya khusyuk, saya kasih sorban. Berarti Sayyidina Ali itu, Pak, kalau cerita dua tadi, Pak, mengaku beliau solatnya juga terganggu, Pak. Cerita yang lain, sahabat yang bernama Uqbah bin Uwais. Beliau kakinya ini kena luka, menjadi penyakit, jadi diminta dipotong. Saran-saran sahabat dipotong saja, tapi tak dijelaskan apa penyakitnya. Jadi beliau meminta kakinya itu dipotong seketika solat. Seketika solat kakinya dipotong. Dulu kan tak seperti sekarang, Pak, pakai bius. Jadi seketika solat pula kakinya dipotong.
Kemudian dalam kitab Ihya Ulumuddin ada nama Syekh Al-A'sam. Syekh Al-A'sam ini solat di Baghdad. Beliau seketika solat terjadi gempa bumi. Masjid jatuh runtuh. Beliau tak tahu kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat jamaah tak ada. Lihat di masjid. Masjidnya sudah jatuh. Dia tak tahu, Pak. Sehingga orang-orang bertanya, wahai Tuan Syekh Al-A'sam, bagaimana engkau solat? Sama tak orang hilang akal dengan asyik, Pak? Asyik. Saya kira tak sama, Pak. Jadi orang tak sadar dalam keadaan asyik dengan orang tak sadar dan dengan hilang akal beda mungkin, Pak. Itu menurut saya. Bisa tak awak solat khusyuk? Kalau seandainya solat khusyuk ini tak bisa, tak mungkin Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Tak mungkin Allah mengatakan beruntunglah orang-orang yang solatnya khusyuk. Berarti bisa. Awaklah sekian lama sembahyang, Pak. Bertahun-tahun. Apa nikmat sembahyang? Ada tak pernah awak merasakan nikmat sembahyang? Ini pertanyaan mungkin barangkali perlu jawaban. Kita coba dulu pengertian khusyuk itu apa, Ustaz? Saya coba buka pendapat-pendapat ulama, baik langsung ke kamus bahasa Arab. Khusyuk itu artinya, menurut sebagian ahli bahasa, namanya al-khawf wa tazallul. Takut dan merendahkan diri. Itu khusyuk, Pak. Merendahkan diri, kemudian takut. Ada yang mengatakan juga at-tawadu. Tawadu itu hampir sama dengan khauf wa tazallul. Juga sama. Tawadu itu sudah menjadi bahasa kita. Kemudian kita coba pasangkan kepada solat, Pak. Bahasa tadi wak pakai kepada solat. Solat itu ad-doa, permohonan. Bahasa awak permintaan. Merangkap di situ minta pertolongan, minta bantuan, pengaduan, itu namanya ad-doa. Jadi awak sembahyang itu berdoa, Pak. Ulama mencoba membikinkan batasan, kalau kini definitif, atau pengertian yang disebut dengan solat silatul abdi wa rabbi. Hubungan antara awak dengan Tuhan, Pak, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau digabungkan bahasa tadi dengan pengertian yang disebut oleh ulama, jadi berdoa awak kepada Allah untuk menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala lewat doa. Itu namanya solat. Kemudian khusyuk. Kalau digabung dengan tiga tadi, berdoa kepada Allah dengan menghubungkan batin kita kepada Allah, tetapi dengan cara tawadu wal khauf wa tazallul, dengan cara merendahkan diri, takut. Awak ko selama ko sembahyang mengulang-ulang ritual atau memang awak ko takut, Pak? Kadang-kadang kita kan sembahyang karena hafal Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, sampai 4 rakaat tutup. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ritualkah kita atau meminta, Pak? Lepas dulu, Pak. Awak punya kekurangan, Pak, termasuk saya. Makanya awak selalu muhawalah, uji coba, dicubuh tadi. Kita ini banyak solat hanya mengulang-ulang. Kaji semenjak TPA sampai tua, Pak, diulang-ulang. At-tahiyatul mubarakatus salawat. Mengulang-ulang, Pak. Jadi jangan ditanya lagi ambo Ustaz, Ustaz sampai di mana solat ni, Pak? Sama awak, Pak. Sama, Pak.
Jadi itu yang menjadi perjuangan kita. Jadi saya coba bagaimana solat khusyuk ini, Pak. Selalu Pak. Buka-buka buku, lihat pendapat ulama, lihat pendapat ini, lihat pendapat itu. Saya coba gabung-gabung, Pak. Coba gabung-gabung. Kalau sembahyang ini, Pak, jemaah ini lebih banyak pertimbangan, Pak. Seperti saya solat panjang beko ayat, mau pe imam makmum. Pendek beko. Ustaz kau terlalu cepat sembahyang. Jadi rumit, Pak. Rumit. Boleh sembahyang tarawih. Kalau sembahyang tarawih itu kok dapat imam kau Al-Fatihah tu saangok saja, Pak. Itu rumit ya, Pak. Makanya dalam kitab-kitab fikih, kalau awak sembahyang di masjid yang situ pasar, khutbah tak boleh panjang, ayat tak boleh panjang, doa tak boleh panjang. Apa sebabnya? Lebih banyak pertimbangan. Ya. Kalau awak ingin sembahyang kau tahu dengan kenikmatan, cuba malam, Pak. Sembahyang kita sendiri di rumah, coba malam. Makanya kaedah fikih mengatakan ma yata'allaku bi zatil ibadah afdal ma yata'allaku bil makan. Yang berhubungkan langsung dengan kekhusyukan itu lebih diutamakan daripada tempat. Cocok tak cocok awak apa? Maksudnya apa, Pak? Kalau awak lebih khusyuk soal sembahyang di rumah, itu lebih elok di rumah ketimbang di masjid, Pak. Kenapa? Karena khusyuk itu lebih utama. Cuman bisa tidak di rumah khusyuk? Kalau lebih baik di masjid, lebih baik di masjid. Ini sudah ada konsep, Pak. Bahasa khusyuk itu penting. Dawabit fikihnya ada. Teori dia, Pak. Teoritis. Nazariyah fikihnya. Solat itu perintah. Objeknya awak. Ini, Pak. Sasarannya adalah antara awak dengan Allah Subhanahu wa taala. Sasaran. Sekarang kita coba lihat ini postur tubuh kita. Ini postur tubuh kita. Di dalam postur tubuh ini, inilah yang akan melakukan solat. Iyakah itu ini dia. Ini yang menyembah dan itu yang akan disembah. Siapa yang datang ini dia. Kepada siapa kita datang? Kepada yang satu tu, Pak. Jadi awak bercuba-cuba lo Pak ngaji tasawuf walaupun tak begitu tajam. Ini postur tubuh, Pak. Kandungannya dua, Pak. Kata Imam Al-Ghazali. Pertama yang zahir, ini dia, Pak. Yang kedua yang batin. Ini yang akan digerakkan dalam solat itu, Pak. Yang zahir dengan yang batin. Yang zahir ini dia, Pak. Yang zahir ini yang digerakkan dalam solat. Allahu Akbar. Jadi kalau begitu harus kita menjurus ke persoalan ini, Pak. Yang zahir dengan yang batin tadi. Di dalam solat itu ada beberapa hal. Pertama, al-harakat, gerakan, Pak. Ini dia. Yang kedua, al-aqwal. Ini, Pak. Bismillah, bismillah. Yang berbunyi ini, Pak. Al-aqwal, perkataan. Yang ketiga, yang di dalam, Pak. Yang di dalam itu nanti memancar ke ini, Pak. Antara otak dengan jantung, Pak. Jadi ini yang dicoba dipraktekkan, mumarosat. Coba begini dulu, Pak. Kita coba dulu dari gerakan badan, Pak. Allahu Akbar. Kenapa kita begini, Pak? Jadi di Arab itu ada bahasa simbol, Pak. Kalau begini, Pak. Sebentar. Kalau begini, kata orang Arab itu suka gitu, Pak. Itu angko payah tuh.
Kalau begini Pak, simpatik tu Pak. Assalamualaikum. Coba. Jadi Allahu Akbar. Ini semacam simbol ya, menunjukkan keagungan Allah. Engkau Maha Besar, Engkau Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau tak faham kita dengan gerakan, tak faham apa kita yang maksudnya, Pak. Jadi diambil simbol ini sebagai penghormatan. Maka tak boleh begini, Pak. Kalau begitu Ustaz, boleh tak kita hormat Allahu Akbar? Tak boleh, Pak. Apa sebab? Kena dua bit pikirnya begini, Pak. Hukum standarnya. Allahu Akbar. Setelah diangkat dan diagungkan Allah, baru tangan dilipat. Tangan dilipat itu inqiyat. Inqiyat itu Pak, posisi tubuh itu dalam keadaan mengerucut di hadapan Allah. Coba Pak jadi polisi, tagak pinggang Pak Komandan Pak, ditampaknya Pak. Jadi al-inqiyat, mengerucut di hadapan Allah. Ini bermula dari siku Pak, disanjung Allah. Nanti kita coba masuk yang kedua. Kemudian ruku. Ruku itu artinya bengkok. Ihtiram wa ta'zim. Ihtiram wa ta'zim, menghormat Allah, kemudian membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Itu makanya bapak-bapak, awak tak boleh terlalu menunduk kepada manusia begini-begini. Kerana itu bahagian simbol ibadah. Ya kalau orang Jepang, itu simbol penghormatan, Pak. Jadi kalau gerakan itu dilakukan dengan yang di sini, Pak, nanti ada kontaknya, Pak. Nunduk, diagungkan Allah. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Seketika keagungan Allah kok sudah disampaikan, bangkit kita, Pak. Langsung berdoa. Lakal hamdu milkus samawati wal ard. Ini namanya ta'ajjub. Kagum dengan kekuasaan Allah. Langsung tersungkur di hadapan Allah. Tung. La ilaha illallah. Tersungkur. Itu makanya Ustaz, boleh tak pakai masker ini solat? Boleh, Pak. Apa sebab? Motif pertama itu, Pak, tersungkur, Pak. Ini syarat saja. Tidak segala-galanya. Apalagi dalam kondisi darurat. Kalau tidak ini dilengketkan, kalau tidak ini dilengketkan. Tidak masalah. Ya. Kalaupun ini tertutup, boleh saja. Tak ada hadis Nabi. Apa sebabnya? Tersungkur itu sudah kita lakukan. Apalagi dalam kondisi darurat. Maka kalau ada orang mengatakan batal, menurut saya tak batal, Pak. Ya. Jadi tersungkur di hadapan Allah, sanjung yang kedua. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Bangkit, Pak. Sampaikan permohonan. Makanya aqrabul abdi ilallah, yang paling dekat manusia itu dengan Allah seketika dia sujud. Fa'aksiru bidu'a, perbanyak doa. Boleh tak doa itu ditambah, Ustaz? Boleh, tapi jangan terlalu jauh. Dibatasi oleh ulama, minimal ditambah doa-doa yang diambil dari Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu lengkap tu, Pak. Lengkap. Setelah menyampaikan doa, sujud yang kedua, menyampaikan ucapan terima kasih, Pak. Syukur kita kepada Allah. Selesai satu, Pak. Sudah siap. Kalau subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Ini gerakan, Pak. Gerakan. Yang disebut dengan al-harakat. Harus dipahami, Pak. Kalau tak paham kita kenapa kita rukuk, tak mengerti apa
menjadi tujuan dan motifnya. Itu maka bapak-bapak, niat itu jangan dipahami sebagai memasuki sholat itu yang sembahyang, Pak. Yang sembahyang itu niat. Niat itu apa artinya, Pak? Inti, isi, Pak. Isi sembahyang, Pak. Sengaja aku. Jangan dibaca, Pak. Ada orang membaca dia. Usolli fardal maghrib, arba'ah, zuhur, salasa maghrib, subuh 2 rakaatain. Jangan dibaca. Itu pembantu. Imam Syafi'i membuat lapas-lapas niat itu membantu, memancing psikopat. Makanya mau pakai usolli, mau tidak, tak batal, Pak. Jangan itu ditekankan betul. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah menekankan itu membantu. Allahu Akbar. Lebih cepat, Pak. Kencang ya, Pak. Jangan diterjemahkan Allah sengaja aku sembahyang subuh 2 rakaat. Itu hanya membantu. Allahu Akbar. Kecepatan batin itu lebih kencang daripada lidah, Pak. Kalaulah tahu Bapak bahwa Bapak sholat maghrib itu sudah pasang, Pak. Seketika kita memulai itu, Pak, dicamkan dulu. Dicamkan dulu. Makanya Bapak-bapak, coba kita melangkah lanjut dihubungkan dengan perkataan al-aqwal. Ini, Pak. Makanya Bapak-bapak, saya melatih sembahyang khusyuk itu, Pak. Tidak ada teori fikih, Pak. Saya yang bikin. Sebab apa? Ada teori-teori konsentrasi dalam ilmu pendidikan, Pak. Dibaca angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Diingat angka 3, sudah itu 4, sudah 4, 5, sudah 5, 6, sudah 6, 7. Disambung-sambung, Pak. Nanti sampai 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94. Itu memancing saja, Pak. Bukan teoritis agama, tapi teoritis kemanusiaan, Pak. Otak itu. Jadi bapak-bapak, awak kalau khusyuk sembahyang, Pak, insya Allah tidak pikun, Pak. Jaringan otak itu dibantu, Pak. Orang-orang hafiz Quran itu, Pak, otaknya tajam itu, Pak. Jadi di dalam sembahyang itu, al-aqwal itu, perkataan itu harus dipahami, Pak. Awak kalau minta ada kehendak batin, timbul kata, Pak, minta cik di uluan tangan, Pak. Sejalannya, Pak. Seketika ada kehendak batin, minta cik, langsung tangan jalan, bergerak dia, Pak. Jadi sholat itu sama, Pak. Sayangnya awak tidak banyak yang paham dengan kata-kata lafaz-lafaz sembahyang. Ini sambil jalan saja, apalagi kadang-kadang kita menjadi imam, maaf kata, saya tidak begitu qori kali, Pak, tapi ada juga yang salah. Maliki yaumiddin. Sebagai imam, Pak, Malik, jangan dilengketkan lam kepada kaf. Maliki yaumiddin. Salah, Pak. Itu yang banyak salah. Kemudian siratal ladzina an'amta. Jangan sampai tak. Siratal ladzina an'amta. Cuman kadang-kadang mikrofon, pokoknya jangan sampai tak. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Jangan sampai bi alaihim. Jadi, Pak. Tapi kalau
tak bisa dia mode Ustaz. Mode itu bisa alantung lah. Tak masalah Pak. Kalau memang tak bisa. Jadi saya tak mau membatalkan sembahyang orang Pak. Sampai di mana mampu kerjakan saja. Kau dulu sebagian ustaz-ustaz tak ada sembahyang orang kau yang sah ini Pak. Batal saja Pak. Ini saya hebat. Saya tak mau Pak. Jadi paling tidak ini perbaikan. Ya. Mencoba memperbaiki. Itu dia Pak. Sejalan. Jadi kalau sembahyang awak ingin khusyuk, tahu dengan gerakan, kemudian mengerti apa yang diungkapkan. Saya karena agak sedikit deklah terlatih berbahasa Arab 7 tahun di Mesir, jadi bahasa Arabku agak nyambung sedikit. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi seketika kau dilapaskan Pak, lain tak nyambung seketik Pak. Cuman saran saya sama kita yang belum begitu kental dengan bahasa Arab, latih Pak. Latih. Dilatih Pak. Apalagi yang Rabbighfir warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalaupun tak tahu lapas per lapas secara umum Pak, harus dipahami apa maksudnya. Itu maka saya bilang dulu, saya pernah melihat orang sembahyang menangis Pak. Jadi ini sudah dua Pak, mengerti dengan gerakan, mengerti dengan perilaku, dengan perkataan. Ini yang ketiga Pak, yang batin Pak. Yang batin. Jadi saya coba membaca sekian banyak. Kalau saya sembahyang Pak lebih khusyuk, dipejamkan mata. Nabi mengatakan iza qama ahadukum as-salata fala yaqmut ainaihi. Kalau kamu sembahyang jangan dipejamkan mata, kata Nabi. Itu bukan segala-galanya Pak. Kata ulama hukumnya makruh. Tapi ada istihsan Pak. Istihsan itu berpindah dari hukum asal kepada hukum yang lain karena ada pertimbangan. Itu dia. Jadi saya lebih khusyuk pejam mata. Maka saya pejam mata. Bukan mengingkari kata Nabi Pak. Jadi bahasa Nabi itu universal. Umar tidak memberlakukan hukum potong tangan sebab seketika itu yang mencuri itu orang-orang payah, orang miskin, muslim paceklik. Itu namanya istihsan dalam teori usul fikih. Jadi kata Nabi begini, tapi saya lebih merasakan khusyuk pejam mata. Berpindah dari satu hukum asal kepada hukum asal yang lain juga boleh Pak. Pertimbangan agama juga. Apa sebabnya? Untuk membuka mata batin harus ditutup dunia ini Pak. Jadi ulama mengatakan tutup mata itu makruh. Kalau bapak lebih khusyuk buka mata, buka mata. Tuh, ini Pak, tutup. Habis semua Pak. Mata kalau sudah ditutup dunia habis Pak. Yakinlah Pak. Kalau itu memang yang membawa bapak khusyuk dibolehkan. Secara hukum fikih, pendapat ulama, hukumnya makruh. Tapi kalau seandainya katanya lebih khusyuk dengan memejamkan mata, maka pejamkan mata tidak masalah. Makanya bapak-bapak, awak kalau ingin nikmat sembahyang, bapak tidak cukup dengan di masjid ini Pak. Coba di rumah Pak. Bis tertutup. Kalau kita, jadi otak ini menyimpan file-file Pak, disimpannya sini. File apa yang dia simpan? Lapas-lapas bacaan-bacaan sembahyang itu disimpan oleh otak. Kemudian ada zuk, perasaan batin Pak. Kalau kita mengagungkan Allah, ya, iyyaka na'budu wa, itu Pak. Seketika kita mengucapkan iyyaka na'bud,
nampak di situ kebesaran Allah. Zuk di sini Pak, namanya zuk perasaan batin. Kalau perasaan batin muncul, manani tiba Pak. Tu maknanya orang banyak sahabat-sahabat dahulu seketika membaca ayat imamnya Pak, nyo manangi di belakang Pak. Apa sebabnya? Itu taksir, pengaruh Pak. Pengaruh apa yang dilakukan dalam sembahyang dengan yang dilafazkan, kemudian yang dipikirkan dioper ke jantung. Ini dia Pak, ar-ruh, ar-rubbani, perasaan diri kepada